A. A. Gitu. Sukun fathah gitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah itmamul harokah. Kaidah itmamul harokah kita melihat pada perkataan Al-Allamah Ahmad At-Tibi. Imam At-Tibi sama ini berkata, wa kullu, dan setiap madmumin dhammah falan, maka tidak akan pernah yatimma sempurna itu dhammah, dhammah tidak akan sempurna illa kecuali bidhammis syafataini dhamma dengan dhammis syafatain. Apa dhammis syafatain? Ya, mencucuk, memonyongkan kedua bibir. Memonyongkan kedua bibir. Ada bahasa yang lebih halus daripada monyong apa, Bu? Ada nggak? Manyun. Nah, eta. Manyun, monyong sama aja ya. Ya. Memanyunkan atau memonyongkan. Ya. Nah. Jadi seperti itu ya dhammah. Kemudian jadi makanya saya tadi fa su itu fa itu su, kalau misalkan dibacanya su itu nggak monyong, itu kedengarannya akan sangat beda, Bu. Su dengan su rosu dengan rosu itu beda gitu. Kedengaran harokatnya. Nah, lanjutkan wadhu inkhifadin bin khifadin lil fam. Wadhu khifadin bin khifadin lil fam. Wadhu khifadin dan kasrah. Bin khifad itu kasrah ya, Bu. Khofad itu kasrah. Huruf yang berharkat kasrah. Bin khifadin, kesempurnaannya itu dengan bin khifad, dengan merendahkan lil fam terhadap rahang, dengan terhadap mulut kita rendah ya, Bu. Senyumlah kondisi kalau kondisi ini kondisi tersenyum, Bu. Ya, jadi kalau tersenyum kan pasti merendah tuh. Makanya senyum itu rendah. Ya kan? Nah, jadi dalam kondisi rendah kita harus tersenyum. Gitu. Kondisi rendah kita harus tersenyum. Itu filosofinya. Dalam kondisi kita sedang rendah, kita harus selalu tersenyum. Kalau kita punya musibah ya tersenyum. Ya. Kalau kita dapat ketidakenakan ya kita tersenyum. Baik, wazun khifadin bin khifadin lil fam. Ya kan? Dan kasrah tidak akan sempurna kecuali dengan merendahkan pahang. Bin khifadin lil fam. Ya. Nih, bin khifadin lil fam, merendahkan pahang. Ya. Kemudian yatimu, maka akan sempurna kalau merendahkan pahang. Itu. Koma wal maftuh fathah, kondisi fathah gitu. Bil fathi afham. Bil fathi dengan membuka afham. Dengan membuka apa? Buka rahang. Afham, pahamilah. Gitu. Jadi dengan demikian kesimpulannya adalah sebelum dilanjutkan, dhammah tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan. Kasrah tidak akan sempurna kecuali dengan merendahkan. Fathah tidak akan sempurna kecuali dengan membuka pahang kita. Afham, hendaklah pahamilah. Begitu. Baik, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ismamul harokah. Beberapa kesalahan begitu sering terjadi pada saat
seseorang khususnya non-Arab, ajam, mengucapkan harokat diantaranya, menebalkan harokat pada huruf-huruf yang seharusnya diucapkan tipis, khususnya pada saat mengucapkan dhammah. Ya. Menipiskan harokat pada huruf yang seharusnya dibaca tebal, khususnya pada saat kasroh. Memiringkan suara hingga fathah tidak terucap dengan jelas pada di antara A dan I menjumpai vokal E. Nah, ini saya contohkan misalkan menebalkan harokat pada huruf yang tipis. Contohnya la, le. Ya, waladhdallin, waladhdallin. Ya. Wala, la itu tipis. Wala, tapi ini dibacanya waladhdallin. Karena apa? Ke bawah do. Karena mau ngucapin do, jadi walad. Atau menipiskan harokat pada huruf yang seharusnya dibaca tebal. Contoh misalnya pada huruf ro, ya, akbar, ba tipis, ro tebal, bel dibaca akbar, tipis ro-nya, ya, pada mestinya tebal. Atau rabbana mestinya rabbana. Ya, rabbana mestinya, tapi dibaca rabbana. Gitu. Memiringkan suara hingga patah, tidak terucap jelas. Misalkan qadait jadi qadait. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, dan seterusnya. Mengalirkan suara melalui rongga hidung, ya. Padahal rongga hidung adalah khususan bagi mim dan nun. Tadi itu ya be, te, gitu kan. Menahan suara hingga bacaan terdengar seperti menggumam. Menahan suara sehingga bacaan terdengar seperti menggumam, ya. Gimana ya itu prakteknya? Berlebihan dalam buka rahang, menariknya dan menyongkannya. Nah, ini berlebihan juga nggak boleh. Membuka rahang sampai kayak Kudanil, ya. Menyongkan kayak bukan gurame, ya. Ini juga nggak boleh. Ya. Tidak konsisten dalam menentukan kadar panjang harokat. Jadi ihdinas siratal mustaqim. 4. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, linnya di 2 harkat. Nah, itu enggak konsisten. Maksudnya baca 4 harkat. Waladdallin. Lanjut. Oke, masuk ke gambar berikut. Nah, seperti ini contoh daripada pandangan dua bibir mengucapkan wauman. Nah, ini mencucu itu seperti ini, Bu. Mencucu seperti ini. Mencucu atau baik, kelihatan, Bu? Mana tadi, Gilang? Nah. Halo, Ibu, pada tidur ya? Enggak, Ustaz. Ya, Ustaz lagi minum. Jangan ngantuk, Bu. Baik ya. Pada jempling. Nah, jadi ini kira-kira gambar mencucu seperti ini, Bu, ya. Nah, kira-kira gambar nyengir atau merendah itu seperti ini. Dan kira-kira pandangan dua bibir ketika alif mad itu fathah membukanya seperti ini. Ba, ta, sa, ja, ha, bi, ti,
fi, ji, hi.